semuanya, salam dan bahagia. Saya Fidelis Paskalis Klau, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMKS Suradikara ND. Dalam video kali ini, saya ingin memperkenalkan pengalaman praktek coaching modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tema coaching ini adalah meningkatkan kualitas pengajaran melalui supervisi akademik. Penting untuk diketahui bahwa supervisi akademik bukan hanya sekedar pengawasan, melainkan sebuah kesempatan untuk membantu, membimbing, dan membawa pengajaran ke level yang lebih tinggi. Saya sangat antusias untuk berbagi dengan kalian semua terkait proses coaching yang sangat menginspirasi dari para calon guru penggerak dengan tema coaching ini. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana saya sebagai calon guru penggerak akan mempraktekkan pendekatan coaching untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari sesama calon guru penggerak yang berperan sebagai coach. Berikut cuplikan video praktek coachingnya, dan jangan lupa untuk berbagi pemikiran dan opini kalian di kolom komentar setelah menyaksikan video ini. Baik, selamat siang Pak Marianus. Selamat siang Pak. Berjumpa, kita bisa bertemu lagi lewat Google Meet ini. Oke, kita sudah bertemu lewat walaupun hanya dua. Ada satu pertanyaan mungkin yang saya bisa tunjukkan pada Pak Marianus. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pertemuan dalam hal ini, apa yang mau dicapai lewat ini? Baik Pak Ter, dalam pertemuan ini walaupun melalui tatap maya ini ada satu hal, satu tujuan, satu topik yang ingin saya bicarakan dalam pertemuan ini, yaitu menyangkut dengan saya mau meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK baik secara teori maupun praktek. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK teori maupun praktek. Nah, seperti itu Pak Ter. Oh ya, baik. Pak Marianus sudah mengatakan bahwa tujuan dari pertemuan pada kesempatan ini sebetulnya mau supaya hasil pembelajaran ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK baik secara teori maupun dalam bentuk praktek. Oke, Pak Marianus, kira-kira efektivitas yang model bagaimana yang mau dicapai oleh Pak Marianus? Mungkin dibagikan. Jadi saya efektivitas yang saya inginkan itu karena selama ini kan dalam pembelajaran, meskipun saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik saya melakukan variasi konten, proses, dan produknya, namun dalam proses itu saya merasa bahwa pembelajaran itu kurang berjalan efektif. Artinya masih masih banyak sebagian siswa itu yang kurang begitu peduli dengan pembelajaran yang saya lakukan, sekalipun sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin supaya pembelajaran ini lebih efektif, artinya mereka lebih hidup, lebih semangat, baik dalam pembelajaran di kelas ataupun prakteknya nanti. Selama ini memang saya sudah merencanakan, saya sudah membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu, saya sudah membagi dalam kelompok-kelompok. Tapi sekalipun sudah dibagi dalam kelompok, hanya menurut saya pembelajaran yang terjadi itu siswa itu dari mereka itu belum terlalu aktif untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oh iya, baik. Pak Marianus sudah mengatakan pembelajaran efektivitas kan mau dicapai, dan pembelajaran sudah dilakukan selama ini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman yang sudah didapat ya.
dan lewat proses, konten, produk itu masih ada yang maksudnya belum terjadi dan hanya berdasarkan keinginan. Mungkin saya boleh meminta Pak Marianus, kalau saya beri penilaian, kira-kira Pak Marianus memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran yang sudah terjadi selama ini, kira-kira poin berapa? Dalam hal ini memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Kalau menyangkut penilaian poin, kalau kita mau standarkan mungkin ya dia standar KKM. Kalau kita katakan saja KKM-nya masih 76 atau 78, ya dia pembelajaran saya itu masih sekitar 78 poinnya. Saya mau lebih di atas KKM. Apalagi saya sudah mengikuti pembelajaran di program guru penggerak ini. Tapi kalau setelah saya kembali, pembelajaran poinnya masih standar, itu yang saya ingin supaya bagaimana saya meningkatkan efektivitas. Jadi poinnya masih sekitar 78 lah, masih standar Pak, seperti itu. Baik, ini Pak Marianus sudah menilai sendiri soal pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini dengan poinnya 78-nya. Nah, sekarang berarti masih ada ya. Kalau saya melihat di sini masih ada yang kurang dalam ini, masih yang mau tinggi ya, tunggu berarti ya kurang dari itu kira-kira kan kalau 78 berarti masih 22, paling tidak ya 90 ya begitu ya. Nah, sekarang saya mau menilai, bukan menilai dalam hal ini, kan masih kurang itu. Mungkin Pak Marianus bisa menggambarkan apa yang kurang di sini. Dalam hal ini yang harus ditingkatkan, karena 78 ya itu. Apa yang kurang, mau diperbaiki. Dalam hal ini kan masih 78. Metode pengajaran yang sudah dilakukan selama ini. Jadi yang kurangnya itu di mana, mungkin bisa digambarkan. Iya, Pater, saya setelah saya sedikit refleksi, saya evaluasi di saya punya pembelajaran, memang poinnya jujur standarnya sekitar itu 78. Dan yang saya melihat kekurangan dalam pembelajaran, sekalipun kami di sekolah itu saat pembelajaran teori, kita sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Kita ada InFocus, kemudian kita manfaatkan media seperti speaker. Jadi pembelajaran diferensiasi itu dengan gaya-gaya belajar itu kita mencoba untuk menjawab itu. Namun di sini mungkin yang saya masih melihat kekurangan yaitu di saat mereka itu berkolaborasi dalam kelompok. Setelah berdiferensiasi kan pada awalnya saya melakukan tes diagnostik pengetahuan. Dari hasil tes diagnostik itu saya petakan mereka berdasarkan kemampuan mereka dalam kelompok-kelompok mereka. Setelah saya petakan dalam kelompok-kelompok, dalam proses pembelajaran berlangsung secara kolaboratif. Jadi kita memberikan konten, mereka berdiskusi dalam kelompok. Nah, di sini yang saya lihat kekurangan, di saat mereka diskusi dalam kelompok itu tidak terjadi semangat belajar. Nah, yang saya lihat mungkin mereka itu merasa tidak nyaman dengan teman yang di dalam kelompoknya itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu mungkin saya juga melihat karena mereka juga punya HP. Nah, mungkin mereka dengan media yang saya tampilkan itu, mungkin video-video yang saya ambil dari internet, video-video pembelajaran itu, mungkin video-video itu tidak terlalu menarik untuk mereka lihat. Sehingga mereka mungkin hal itu kan sudah biasa, mereka bisa nonton di HP sendiri. Nah, jadi saya pikir yang menjadi kekurangan itu di media pembelajaran itu, mungkin di video yang saya tampilkan, itu mereka menganggap itu adalah hal yang biasa, dan juga ini saat mereka berada dalam kelompok itu, mungkin karena teman mereka itu tidak sesuai, tidak cocok, karena saya bagi secara diferensiasi tadi. Nah, saya pikir dua hal ini yang menjadi kekurangan ini. Sehingga mereka punya semangat belajar itu menurun dalam saat mereka belajar di dalam kelompok itu. Yang aktif hanya palingan 1-2 orang, yang lain mereka merasa masa bodoh saja. Nah, mungkin seperti itu yang saya lihat selama ini kekurangannya. Baik, Pak Marianus sudah memberikan kekurangan bahwa siswa tidak aktif dalam kelompok, misalnya pembelajaran berdiferensi. Terus mungkin ada juga mereka juga memiliki HP
tapi mungkin tidak tertarik dengan video yang ditayangkan. Oke, itu untuk teorinya. Gimana dengan prakteknya, kira-kira apa yang kurang dalam hal ini dari penilaian tadi yang 8 yang perlu kurangnya di mana? Kalau dalam teori sudah tadi ya, tidak aktif, terus kalau dengan HP sendiri. Oke. Sekarang mungkin bagaimana dengan prakteknya? Baik, Pater. Kalau dari prakteknya itu, yang saya lihat kekurangannya, mungkin yang saya lihat contoh saja misalnya pembelajaran permainan bola voli, permainan net. Di situ kan ada 4 gerak spesifik. Nah, sebelum mereka masuk kepada mendemonstrasikan itu, mereka memahami itu dulu dalam teori. Nah, saat di teori tadi, dalam kelompok tadi, mereka di dalam kelompok, mereka berdiskusi, mereka mencari, mengeksplor materi-materi itu, kemudian nonton di video yang saya tayangkan. Sudah terbawa tidak aktif dari kelompok yang di teori, saat praktek juga nanti, seperti itu. Mereka terkesan kurang semangat kalau mereka praktek dengan teman yang bukan menjadi teman dekat mereka. Mereka maunya mungkin kalau mau praktek mungkin dengan teman yang mereka pilih sendiri, mungkin yang saya lihat selama ini. Kalau dengan teman yang saya bagikan kelompok sesuai dengan pemetaan dari tes diagnostik tadi, mereka kurang bersemangat. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, seperti itu. Jadi kadang kalau saya ya, Pater? Lanjut, masih lanjut tadi pertanyaan masih ada lagi. Ya. Nah, saya lanjutkan, Pater. Jadi sekalipun sudah membahas pengetahuan, namun saat praktek karena menyangkut dengan keterampilan, pertama saya juga tes keterampilan awal dulu. Jadi misalnya teknik bola voli, teknik servis. Di keterampilan awalnya saya bilang silakan dalam kelompok kalian melakukan salah satu gerak spesifik yang kalian pilih, mana yang kalian suka. Ada yang pilih servis bawah misalnya. Ya, mereka servis bawah dengan cara mereka sendiri. Kemudian setelah mereka servis, mereka demonstrasikan servis bawah dengan cara mereka sendiri. Saya coba kumpulkan dalam kelompok, kemudian saya jelaskan konsep servis bawah yang benar. Setelah itu dibantu dengan tayangan video, saya mengajak mereka untuk melihat lagi, mengingat lagi video yang sudah mereka tonton. Nah, yang kendalanya itu adalah mungkin karena yang pertama dari segi mereka memang tidak punya minat di cabang olahraga itu yang pertama. Yang kedua, teman dalam kelompok itu mereka merasa bukan teman yang akrab dengan mereka, sehingga mereka praktek ya asal-asalan saja. Nah, seperti itu. Oke, baik, Pak Marianus sudah menggambarkan dalam hal ini yang kurang di sini ya dari pembelajaran yang dilakukan selama ini. Pertama tadi terkait dengan teori, di mana siswa kurang aktif. Kemudian yang kedua tadi mereka punya HP sehingga lebih banyak tertarik dengan HP-nya daripada menyaksikan video-video yang ditayangkan oleh guru. Dalam hal ini mereka sudah itu untuk teori. Kemudian untuk praktek ya tadi bahwa mereka tidak ada minat. Kemudian yang kedua mau cari kelompok sendiri. Nah, ada masing-masing ada kekurangan. Dan sekarang dengan melihat kekurangan yang sudah Pak Marianus ini perlihatkan ini, kira-kira ada ide apa dari Pak Marianus untuk meningkatkan ini kekurangan ini sehingga menjadi lebih baik mungkin. Apa yang terlintas dalam pikiran Pak Marianus untuk meningkatkan kekurangan yang sudah ditunjukkan ini, baik dalam teori maupun dalam. Baik, Pater. Saya saat kita berbicara dan saya menyampaikan tadi tentang kekurangan itu, kemudian sekarang Pater mengantarkan kepada hal untuk menyangkut ide untuk mungkin mengatasi dan memperbaiki serta meningkatkan pembelajaran supaya lebih baik. Saya pikir begini, Pater. Mungkin di dalam pembelajaran teori selama ini memang pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan itu mungkin masih mentah, belum terlalu
belum terlalu matang mungkin, karena pemahaman saya di pembelajaran diferensiasi itu kita buat ini pemetaan, kita buat tes diagnostik, kemudian kita buat pemetaan untuk mendapatkan mereka punya minat belajar tadi. Nah, tetapi kendala yang saya temukan adalah setelah saya buat pemetaan, saya bagi dalam kelompok. Nah, justru ini yang menjadi kendala di dalam kelompok. Mungkin anak-anak di dalam kelompok itu mereka merasa bahwa kami kelompok yang tidak mampu. Ini kelompok yang agak mampu. Ini kelompok yang lebih mampu. Mereka dengan sendirinya minder. Jadi ide yang saya pikirkan di dalam teori itu, saya mungkin tidak perlu saya buat pemetaan dengan membagikan sesuai dengan hasil. Tetap akan memberikan pemetaan, namun pembagian kelompok itu saya pikirkan biar dari mereka sendiri. Mereka yang pilih sendiri. Jangan saya yang bagikan. Saya merasa, mungkin mereka merasa, Pak, ini kami juga belum buat apa-apa, tapi Pak sudah menganggap kami tidak mampu. Kami sudah dianggap tidak bisa. Mungkin itu hal yang saya lihat yang di dalam kelas. Jadi saya berpikir bahwa baik sudah kalau begitu, kedepannya dalam pembelajaran, untuk pembelajaran dalam kelompok, diskusi kelompok atau apa, kelompoknya dari mereka sendiri. Terserah kalian yang memilih mana yang baiknya. Nanti saya akan evaluasi lagi, saya lihat ada perubahan atau tidak. Kalau pembelajaran itu dalam kelompoknya mereka tentukan sendiri. Nah, itu ide yang pertama. Nah, kemudian ide yang kedua, mereka kan bosan dengan media yang saya tayangkan. Saya berpikir lebih baik mungkin mereka tuh lebih suka kalau seandainya mereka lihat mereka sendiri. Atau mereka lihat gurunya sendiri, jangan lihat orang lain. Jadi saya berpikir, yang pertama saya akan merancang media menggunakan Canva atau PowerPoint itu, atau kalau video, ya videonya saya jadi modelnya, kemudian saya bisa pilih teman-teman mereka yang baik, yang bagus. Nah, itu untuk menjadi model. Nah, kemudian di dalam prakteknya juga nanti tetap mereka akan dibagikan kelompok sesuai dengan minat mereka sendiri, sesuai dengan yang cocok dengan mereka sendiri. Kemudian mereka juga akan melakukan praktek. Saya tidak mau paksakan. Jangan sampai yang tidak bisa servis atas, saya bilang harus servis atas, harus bisa. Mereka biar melakukan praktek sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan mereka. Nah, ini dua hal yang saya pikirkan, Pak. Oke. Saya Ya, itu yang bagus sekali dan hal ini untuk ini teori bahwa kelompok sehingga menjadi lebih aktif. Anak-anak itu bisa berkelompok dalam hal ini maksud saya dengan tidak menjelaskan keinginan mereka sendiri, kemudian videonya juga diambil dari mereka sendiri juga, terus juga atau juga dari modelnya itu Pak. Dari apa yang sudah di ini, mungkin saya mau tahu ini, kira-kira dengan rencana ide ini apa yang dilakukan oleh Pak Marianus supaya ide-ide ini bisa, maksudnya bisa terlaksana gitu. Kan itu kan masih dalam ide. Kira-kira apa yang melakukan ide ini bisa nyata? Setelah hal ini saya sudah pikirkan. Jujur ini kan sudah mendekati akhir semester ganjil. Sebentar lagi kami juga akan ujian sumatif akhir semester ganjil. Dalam pembelajaran PJOK ini menjadi bahan evaluasi saya. Kemudian saya akan mewujud nyatakan ini menjadi rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini akan terjadi nanti di semester genap. Di semester genap nanti saya akan merubah metode yang selama ini pembelajaran itu menjadi tidak efektif karena sekalipun sudah menerapkan diferensiasi, tapi terkesan masih standar saja, 78. Jadi di semester genap nanti saya akan menerapkan ini. Yang pertama tadi, dalam kelompok pembelajaran, tetap saya buat pembelajaran berdiferensiasi dulu, sekedar untuk mengukur mereka punya pengetahuan. Namun dalam terjadinya proses di dalam kelas, saat mereka berkolaborasi dalam diskusi kelompok diskusi itu saya akan menggarisbawahi dan menjadi catatan penting untuk saya bahwa saya tidak boleh memetakan kelompok
diskusi itu berdasarkan pemetaan minat bakat tadi, pemetaan dari tes diagnostik awal tadi. Biar mereka sendiri yang pilih. Nanti pas masuk di pertemuan awal, nanti silakan kalian pilih dan duduk atau berdiri sesuai dengan teman yang kalian suka. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dalam masa liburan ini saya akan sambil menyelesaikan tunggakan di LME, saya juga mencoba buat ini media pembelajaran. Saya buat Canva atau PowerPoint itu. Kemudian saya akan menjadikan teman-teman mereka yang lain, karena pembelajaran ini kan berkelanjutan sifatnya. Misalnya di semester ganjil ini kan kita belajar tentang gerak spesifiknya dulu. Nanti di semester genap kita belajar tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik dan berkelanjutan. Di tahap yang variasi dan kombinasi nanti sudah saya ambil model saya sendiri, misalnya saya sendiri melakukan video saya sendiri. Minta teman video di lapangan di sekolah, atau saya bisa ambil siswa yang mereka memang aslinya mereka model, mereka pemain voli klub yang di sekolah yang kami pernah bawa mereka untuk ikut pertandingan. Mereka itu mereka teman sendiri, kita jadikan model. Mungkin dengan begini mereka akan melihat oh ini kita punya teman sendiri. Itu membangkitkan mereka punya semangat. Dengan demikian mungkin pembelajaran itu bisa menjadi lebih efektif. Kemudian tindak lanjut yang berikut yang saya mau buat di semester genap ini, saya mau pembelajaran itu menjadi hidup dengan melaksanakan dan menerapkan pembelajaran berbasis game. Kebetulan kami PJOK itu kan kita kaitkan dengan budaya, jadi pembelajaran berbasis game yang bersifat permainan tradisional. Misalnya ada permainan-permainan tradisional ya kita masukkan ke dalam game, apakah itu game dalam kegiatan warming up atau di kegiatan terakhir di cooling down. Seperti itu, Pak. Itu yang tindak lanjut yang saya mau buat di semester genap nanti. Baik, ini Pak Marianus sudah luar biasa memberikan strateginya sudah bagus yang debate. Oke, strateginya saya lihat tuh sekali. Nah, sekarang dari strategi ini yang pasti semester berikut akan dilaksanakan. Kira-kira sekarang saya mau tanya kira-kira standar dalam hal ini ukuran keberhasilan strategi yang sudah yang ditawarkan oleh Pak Marianus, kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana dari strategi yang sudah dipikirkan oleh Pak Marianus. Kira-kira standar keberhasilannya bagaimana dari masing-masing strategi? Kalau tidak salah ada 3 yang sudah disebut tadi untuk baik teori maupun praktek tadi. Baik. Jadi bagi saya ini 3 hal ini merupakan semacam trik atau cara baru untuk memperbaiki ini. Bagi saya untuk sementara, karena berdasarkan pengalaman yang kemarin, makanya saya mendapatkan ide ini karena lihat dengan situasi dan keadaan di sekolah. Saya pikir ini pertamanya untuk menjawab dulu yang permasalahan yang kali lalu itu. Mereka pembelajaran menjadi tidak efektif. Saya yakin sekitar, saya tidak bisa katakan 100%, karena kalau dikatakan 100% itu kayaknya terlalu luar biasa, karena pasti ada masalah, ada kendala, pasti ada perubahan. Ya sekitar 85% saya yakin efektivitas pembelajaran akan ditingkatkan kalau seandainya langkah ini 3 langkah tadi yang akan saya terapkan. Karena sesuai dengan basicnya, sesuai dengan karakter pembelajaran PJOK itu memang mau tidak mau saya harus buat itu berdasarkan evaluasi ini, mau tidak mau. Untuk sementara saya harus buat itu dulu. Kedepannya kalau memang ada perubahan atau ada masalah, pastinya kita melihat kembali. Saya tidak yakin 100% karena pasti ada kekurangan. Ada kekurangan. Kita manusia itu yang 100% itu jadi ya saya ambil standarnya 85% itu saya yakin ini akan saya laksanakan dan akan berhasil. Saya yakin seperti itu. Luar biasa, standarnya 85 ya. Jadi 85 ini saya dengar 85 ini dalam hal ini bukan dalam hal angka ya, tapi maksudnya dalam hal ini realnya dalam hal indikatornya seperti apa? Ya.
Gini yang saya mau tanya, mungkin bisa menggambarkan Bagaimana, standar Pater? standar dalam hal ini bukan angka, tetapi yang itu dari standar untuk 3 strategi yang tadi sudah dipikirkan tidak keberhasilan, indikatornya model bagaimana yang mau nanti, saya maunya begini ya gitu. Ya. Standarnya bagaimana? Jadi standarnya itu kan saya punya keyakinan bahwa nilai 85% itu nanti bahwa 85% itu bisa merubah yang pertama pembelajaran yang kurang efektif menjadi lebih efektif dalam hal teori maupun praktek. Kemudian indikator keberhasilannya bahwa saya akan itu tadi menyiapkan dulu dia punya rencana-rencana apa yang saya perlu persiapkan. Yang pertama saya sudah evaluasi ini. Saya sudah evaluasi dalam kegiatan ini. Nah, setelah ada hasil dari evaluasi ini, pasti yang saya persiapkan pertama media pembelajarannya. Nah, media. Setelah saya merancang sebuah media, tetap akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga akan melibatkan siswa sebagai model dalam pembelajaran. Dan yang terakhir saya akan menerapkan pembelajaran berbasis game. Ini indikatornya. Pembelajaran berbasis game. Mungkin bisa lagi untuk siswanya bagaimana? Kalau itu kan dari guru, spesifik standar untuk siswanya yang bagaimana sesuai dengan tadi pembicaraan awal aktif. Nah itu kan itu dari Bapak sendiri guru. Nah, muridnya seperti apa standarnya gitu? Tadi Baik. ada 3 tadi. Dari siswanya, ini kan dari saya punya bentuk persiapannya nanti. Nah, dari siswanya nanti, indikator keberhasilannya bahwa siswa itu setelah mereka pilih teman mereka sendiri yang cocok dengan mereka akan lebih semangat untuk mempelajari materi. Kalau mereka sudah semangat mempelajari materi, pasti mereka akan mempunyai pengetahuan. Karena mereka sudah pilih, mereka punya teman sendiri. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan model tadi. Kalau kita menggunakan model dari teman mereka sendiri, pasti mereka termotivasi. Wih, teman ini sama dengan kita. Dia bisa melakukan ini. Dari dalam diri, mereka akan, kita juga pasti bisa. Karena teman tadi, model itu bisa. Nah, kemudian yang ketiga dengan berbasis game tadi. Kenapa berbasis game? Karena kalau kita pembelajaran bersifat monoton atau satu arah dari saya saja, anak-anak itu merasa kurang terlibat. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bikin satu game. Nah, di dalam game itu nanti akan terlihat bagaimana keterlibatan mereka. Misalnya game lempar bola, main seperti kita kembali ke masa lalu, main kasih tapi pakai bola voli. Ada saja game yang dirancang, banyak permainan tradisional. Nah, dengan maksud supaya dengan game itu mereka lebih aktif. Nah, kalau mereka sudah aktif semua dalam game dan kelompok-kelompoknya, pasti pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Luar biasa ya. Anak-anak bisa aktif semuanya. Semoga ini bisa tercapai. Nah, sekarang kira-kira Pak Meranus bisa memberikan kesimpulan pembicaraan kita pada kesempatan ini. Secara keseluruhan, apakah pokoknya bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembicaraan? Baik, Pater, saya izin rekam lagi dulu. Silakan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa menurut pengamatan saya sebagai guru PJOK di SMP Negeri 1 ND, selama ini proses pembelajaran itu berjalan tidak efektif, sehingga dalam pembicaraan ini bersama Pater sebagai coach, saya berpikir dan menemukan ide-ide untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan efektivitas pembelajaran di SMP Negeri 1 ND. Hal yang saya dapati yang menjadi poin penting, yang menjadi tujuan, yang menjadi goalnya dalam pembicaraan ini adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK, baik teori maupun praktek di SMP Negeri 1 ND, saya akan melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, tetap akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, namun pemetaan dan pembagian kelompok itu dari siswa sendiri.
Yang kedua, saya akan menerapkan dan membuat media pembelajaran dengan menjadikan siswa sebagai model. Dan yang ketiga akan menerapkan pembelajaran berbasis game. Indikator keberhasilan dari ketiga hal ini adalah yang pertama, jika saya menerapkan pembelajaran dengan kelompok yang mereka pilih sendiri, pastinya mereka akan merasa lebih nyaman dan mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran karena sesuai dengan teman akrabnya mereka, teman yang mereka suka. Yang kedua, jika saya menerapkan dengan teman mereka sebagai model, mereka akan termotivasi untuk lebih semangat dalam pembelajaran. Dan ketiga, mereka tidak akan jenuh dalam pembelajaran kalau pembelajaran itu berbasis game. Inilah kesimpulan pada pembicaraan siang hari ini. Hal ini akan saya laksanakan sebagai rencana tindak lanjut saya pada pembelajaran di semester genap tahun pembelajaran 2022-2023 nanti di semester genap bulan Januari. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu sekali langsung apa pembicaraan ini sudah disimpulkan oleh Pameranus dan saya mungkin nanti berikut saya akan dengar ceritanya seperti apa. Saya jadi penasaran ini dengan dengan ide-ide kreatif yang muncul, terus dengan ini strategi-strategi yang baru, ide-ide segar yang semester berikut seperti apa. Baik, terima kasih Pak Marianus. Oke. Ya, terima kasih Pak Ter atas pertanyaan yang sudah membangkitkan saya punya cara berpikir. Yang pertama saya bingung juga nih. Sudah pembelajaran diferensiasi, tapi sama saja. Anak-anak tidak aktif. Nah, setelah Pak Ter membuka saya punya pola pikir, akhirnya saya dengan pengalaman berarti harus begini, ada hal baru yang saya buat. Terima kasih banyak Pak Ter. Terima kasih banyak. Penasaran nih nanti cerita hasilnya ini nanti Siap. berikut. Oke, selamat siang. Ya.